Dari Cakradata, yakni ada Mas Muhammad Nurdiansyah. Mas Dadan, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal. Dan juga ada pengamat politik, Effendi Ghazali. Bang Pendi, selamat pagi. Selamat pagi Iqbal, selamat pagi Dadan dan jadi magnet tersendiri bagi tiga baca pres, sampai ketiganya mendatangi langsung Susi ke Pangandaran. Sementara itu, nama Khofifah Indar Parawansa juga konsisten disebut-sebut sejak penentuan cawapres. Tim pemenangan kandidat pun mulai menyiapkan strategi, salah satunya dengan menambah amunisi untuk mengerek insentif elektoral. Nah, jika Yeni Wahid, salah satu tiga Sirikandi yang sering disebut-sebut, sudah melabuhkan dukungannya kepada pasangan Ganjar Mahfud, kini nama Susi dan Khofifah yang digadang-gadang bisa menjadi electoral booster tersebut. Kita akan menganalisanya bersama Kepala Lembaga Riset Digital Cakradata Muhammad Nurdiansyah, atau lebih akrab dipanggil Mas Dadan. Mas Dadan, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal. Dan pengamat politik Effendi Ghazali. Bang Pendi, selamat pagi. selamat pagi Iqbal, selamat pagi para pemirsa Metro TV. Ya, Mas Dadan, kalau dari rilis Cakradata, kemarin yang terkini itu ada pertemuan dari Ganjar dengan Susi ya. Nah, warganet meresponnya seperti apa dan lebih ramai mana dibandingkan pada saat Ibu Susi ditemui oleh Pak Anies dan Pak Prabowo? Baik, Mas Iqbal. Nah, ini menarik sekali. Jadi melalui teknologi digital media monitoring yang kami coba analisis di tim Cakradata pada periode tanggal 1 Oktober hingga 8 November kemarin, memang sorotan terhadap kedua Srikandi, khususnya Susi Pujiastuti dan juga Khofifah Indar Parawansa ini menjadi sangat menarik. Kalau kita lihat tadi berkaitan dengan Susi Pujiastuti, memang impresi warganet ya, kalau kita komparasi terhadap ketiga pasangan baca pres, memang didominasi impresinya itu lebih besar kepada pasangan Anies Muhaimin sebesar 73% atau ada sekitar 28.728 percakapan. Lalu yang kedua, kita lihat juga memang bahwa impresi sorotan terhadap sosok Susi Pujiastuti ini memang juga besar terhadap sosok Prabowo Gibran sebanyak 19%, dan yang ketiga adalah terhadap Ganjar Mahfud ini sebanyak 8%. Nah, jadi kalau kita lihat memang tentu hal ini juga dipengaruhi ya oleh beberapa peak moment juga atas kunjungan-kunjungan ataupun pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh para kandidat baca pres ini dengan sosok Susi juga seperti itu. Namun kalau kita lihat seperti itu terhadap aspek analisis sentimennya, baik terhadap Anies Baswedan, lalu juga Prabowo Subianto, serta juga terhadap Ganjar Pranowo, ini mayoriti didominasi oleh sentimen yang positif. Yang artinya apa? Bahwa memang terhadap sosok Susi Pujiastuti ini memiliki satu efek elektoral ataupun juga efek pengaruh yang dinilai warganet itu cenderung positif dan juga mampu sebagai electoral booster lah tadi kalau disampaikan terhadap ketiga baca pres ini. Jadi memang mayoriti terhadap ketiga kandidat baca pres ini mayoriti didominasi oleh sentimennya yang lebih mengarah kepada sentimen yang positif seperti itu. Oke, baik. Itu dengan Bu Susi. Kita akan ke Bang Pendi. Bang Pendi, jadi apa sih seksinya Bu Susi ini sampai tiga baca pres ini datang ke Pangandaran langsung menemui Bu Susi, bahkan sejak awal ini digadang-gadang bisa jadi menjadi salah satu bacawa pres pada saat di awal? Ya, saya ingin lebih fokus pada pemilih muda kita ya, 17 sampai 40 Dadan ya, yang pada saat ini sebetulnya dalam keyakinan kami para komunikolog Indonesia, jadi kami melakukan riset kualitatif di seluruh Indonesia. Nanti siang pun saya akan ke Surabaya, risetnya dipimpin oleh Suko Widodo dari Unair,
itu ternyata para pemilih 17 sampai 40 kita, pemilih muda itu masih swing ya, dalam arti mereka sangat dipengaruhi oleh perasaan-perasaan. Jadi betul sekali tadi Dadan mengatakan ada momen-momen tertentu, peaknya kapan, lalu ada peristiwa apa, begitu Dadan ya. Nah, jadi ini masih merupakan daerah yang terbuka lebar. Kalaupun ada survei-survei kuantitatif, dia akan merekam sebagai sebuah still foto pada saat tertentu. Padahal pemilu kita 14 Februari 2024. Nah, kembali ke pertanyaan Iqbal, tentu saja Ibu Susi Pujiastuti dulu terkenal sebagai menteri yang nyentrik juga, disukai oleh pada umumnya lintas usia, serta terkenal dengan melakukan pengeboman ya terhadap terhadap kapal-kapal asing Penenggelaman. yang masuk ke wilayah Indonesia. Nah, itu menimbulkan semangat heroisme ya, patriotisme di antara para pemilih. Walaupun memang saat ini Ibu Susi sedang tidak menjabat lagi ya, Dadan, dan lebih daripada itu ternyata hasil penelitian Dadan tadi agak sama dengan apa yang ditemukan oleh para komunikolog, khususnya untuk Jawa Barat. Jawa Barat itu kan lebih identik dengan Anies Baswedan dan Prabowo ya, Anies Imin dan kemudian Prabowo Gibran. Prabowo lah dan Anies ya, karena Gibran datang kemudian Caimin tentu lebih mengarah di Jawa Timur. Nah, menjadi menarik ini Iqbal karena ternyata Jawa Barat sedang membicarakan perubahan gitu. Saya sedang menunggu nih Dadan, yaitu dari temuan tadi yang 73%, itu bagaimana nanti setelah 13 November, setelah ditetapkan ya secara pasti, artinya tidak ada lagi halangan bagi pasangan koalisi perubahan ini, Anies Baswedan dan Gus Imin ya untuk maju. Saya yakin nanti gelora perubahan akan lebih dikedepankan, isi-isi perubahannya akan lebih dikedepankan. Nah, barangkali justru di situ penentuannya balik ke Ibu Susi malah. Mau milih yang mana nih gitu kan, karena kalau peak 73% tadi akan lebih menggelora perubahannya, sementara kalau ke Prabowo dan Ganjar, kalau Pak Prabowo pasti keberlanjutan total gitu ya, Ganjar ada di tengah-tengah. Jadi akan merupakan interplay Iqbal antara peran Bu Susi yang masih menarik sebagai booster tadi, namun di sisi lain akan tergantung juga nih apakah Bu Susi akan menyatakan pendapat ikut ke salah satu dari 3 pasangan yang sebetulnya akan melakukan positioning yang berbeda. Yang satu tadi yang 73%, Anies dan Gus Imin akan perubahan. Di atas tanggal 13 gelora perubahannya akan terasa. Begitu Iqbal. Oke. Jadi nanti mau naik kapal yang mana, nanti yang 2 ditenggelamkan gitu ya. Kalau sama kita berbicara soal Bu Susi dengan tagline-nya. Mas, berani memilih ya Iqbal ya, kalau berani memilih. Ya, Mas Dadan, kalau kita bergeser ke Jawa Timur dengan Ibu Khofifah yang kemarin meskipun sampai saat ini tuh belum ada pernyataan langsung dari Ibu Khofifah akan memilih kubu mana, meskipun Golkar sudah secara gamblang ya ingin meminang Bu Khofifah untuk menjadi salah satu jubir atau tim pemenangan dari pasangan Prabowo Gibran begitu. Nah, kalau sentimen warganet sendiri seperti apa menanggapi Ibu Khofifah ini? Baik, Mas Iqbal. Sebelumnya mungkin saya juga merespon dari yang disampaikan tadi oleh Mas Effendi bahwa betul terkait dengan aspek analisa data melalui konteks percakapan ya warganet di ranah jagat sosial media ini memang tentu perlu melakukan uji validasi untuk bagaimana kita menarik pada justifikasi terhadap peran ataupun juga pengaruh elektoral terhadap suara nanti dan sebagainya. Namun dari adanya konteks percakapan ataupun juga impresi ini setidaknya menjadi salah satu referensi tentunya bagi para kandidat maupun juga tim pemenangannya untuk menjadikan bagian dari acuan-acuan apa konteks terhadap masyarakat di ranah digital terhadap percakapan mengenai hal ini. Lalu kalau bicara tadi menjawab terhadap pertanyaan Mas Iqbal terkait dengan pengaruh Khofifah ya khususnya di Jawa Timur saat ini seperti apa juga. Jadi memang ini berbeda dengan apa yang kami temukan juga dari Cakra Data terkait dengan sosok Susi Pujiastuti. Kalau sosok Khofifah ini justru memang tendensi impresi warganet ini lebih mengarah di antara komparasi ketiga baca pres ini 67%-nya itu ke arah Prabowo Gibran, 23% kepada Ganjar Mahfud dan juga 10% ke Anies Muhaimin. Nah, temuan ini juga tadi kurang lebih sama latar belakangnya tentu dipengaruhi oleh berbagai macam peak moment ya yang memang menjadi
puncak-puncak percakapan dari warganet seperti tanggal 6 November kemarin saat pelaksanaan HUT Partai Golkar, yang dimana Partai Golkar tadi mengklaim Hovifah menjadi bagian dari TKN ya, dari Prabowo Gibran. Walaupun sampai saat ini tentu belum ada pernyataan resmi baik itu dari Hovifah maupun juga tadi dari Susi Pujiastuti. Secara sentimen kurang lebih sama juga, ada punya kemiripan bahwasannya di sini mayoritas sentimennya positif, yang artinya bahwa sosok baik itu Hovifah maupun sosok itu Susi Pujiastuti memang dianggap kredibel dan dianggap memiliki pengaruh elektoral yang besar ya terhadap ketiga baca pres ini. Jadi sehingga kami tidak menemukan bahwa kedua sosok ini itu memang memiliki resistensi terhadap ketiga baca pres ini. Kalau kita perhatikan lebih dalam terhadap persepsi warganet terhadap sosok Hovifah ini, memang mayoritas menilai sosok Hovifah ini dipersepsikan oleh warganet sebagai sosok yang mampu mengonsolidasi suara di Jawa Timur. Lalu juga selain itu sosok Hovifah juga yang saat ini juga masih menjabat sebagai Ketua Umum Muslimat NU. Lalu juga yang ketiga ini yang menarik juga bahwa Hovifah ini disimbolisasi ataupun juga dinilai oleh warganet saat ini sebagai kunci elektoral suara NU Jawa Timur. Karena menjadi sangat penting saya kira dalam berbagai macam referensi, baik itu juga pandangan-pandangan serta riset yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei manapun itu, memang menyatakan bahwasannya ya Jawa Timur saat ini kan menjadi satu wilayah pertarungan. Selain Jawa Timur tentu juga ada Jawa Tengah dan juga Jawa Barat. Namun di sisi lain sorotan terhadap sosok Hovifah ini yang saya kira menjadi menarik perhatian dari warganet yang memang saat ini masih ditunggu-tunggu karena tadi sentimennya ini positif ketiga baca presnya. Jadi betul-betul bahwa Hovifah ini kalau masuk kepuasan kinerja Bu Khofifah juga ya Mas Dadan yang ternyata tinggi sebagai gubernur di Jawa Timur. Bang Pendi, tadi analisa dari Mas Dadan kita sudah dengarkan. Nah, apakah memang tadi yang disebutkan oleh Mas Dadan ini membuat Khofifah menjadi amunisi yang sangat kuat untuk meraih suara di Jawa Timur sejauh ini? Ya, tadi kalau ditampilkan survei dari Carta Politika, justru agak terbalik ya. Di Jawa Timur menurut Carta Politika itu Ganjar Mahfud yang relatif lebih tinggi ya bersama dengan Jawa Tengah. Walaupun tentu ada survei-survei lainnya juga yang mungkin hasilnya berbeda karena still fotonya atau dilakukan pada kerangka waktu yang berbeda dengan peak moment yang berbeda juga. Tapi saya sangat setuju walaupun Iqbal dan para pemirsa sama Bang Dadan itu Ibu Khofifah pada waktu di acara ulang tahun Golkar itu dia berdiri karena diperkenalkan atau dia berdiri karena memang mau menjadi salah satu anggota tim pemenangan, itu kan masih belum pasti. Saya siang ini ke Surabaya biasanya dapat kesempatan untuk diskusi sambil dijamu buah-buahan oleh Ibu Khofifah. Nanti mudah-mudahan ada kabar yang agak lebih pasti. Tapi Iqbal dan para pemirsa, Ibu Khofifah ini sebetulnya memang aset yang luar biasa, bahkan lintas provinsi loh. Tadi disebutkan bahwa dia adalah pimpinan Muslimat, ada juga Fatayat, itu seluruh Indonesia. Dan balik ke Jawa Timur, bahkan kalau dilengkapi dengan Pak Dekarwo ya, yang waktu itu ada semacam dispute ya dalam pilkadanya, Dadan, berarti kalau dapat dua ini sempurna itu sistem 4-4-2 sepak bolanya itu ya, karena ada dua penyerang di depan yang sangat kuat. Jadi memang kita sedang menunggu, karena saya ingin mengatakan Ibu Khofifah ini betul Dadan menjawab pertanyaan Iqbal tadi juga, ini potensinya sangat kuat karena sampai saat ini masih memimpin daerah langsung sampai 31 Desember nanti, dan selama ini punya tingkat kepuasan yang baik, dan bahkan dalam tanda petik sempat juga dulu mengalami katakanlah ya diganggu sedikit ya, ada pemeriksaan dari instansi apa begitu yang barangkali membuat dia menahan diri. Ini juga kata berarti kunci, nanti apakah dia menahan diri Bang Pendi sampai kan Yeni Wahid sudah menyatakan bersama Ganjar Mahfud, artinya ini nanti kalau jadi Bu Khofifah akan berhadap-hadapan Bu Khofifah dengan Bu Yeni dengan loyalisnya masing-masing. Ya, skenario berarti dua ya. Apakah Khofifah nanti akan berhadapan-hadapan dengan Yeni Wahid kalau kita bicara 3 Serikandi Jawa, atau Ibu Khofifah ini akan mengatakan dia tetaplah bersama dengan rakyat Jawa Timur ya, bekerja bersama rakyat Jawa Timur walaupun sudah selesai masa jabatannya di akhir Desember. Jadi itu dua skenario yang berbeda. Kalau kita masuk ke skenario berhadapan-hadapan dengan segala hormat akan posisi Yeni Wahid dan
Gus Durian, serta tentunya banyak juga ya pengaruh-pengaruh dari Ibu Yeni Wahid yang mengatakan saya juga berasal dari Jawa Timur begitu. Tapi secara umum pasti lebih strategis peranan dari Ibu Kofifa, begitu Dadan menurut saya, karena dia masih menguasai ya daerah ini ya selama 5 tahun terakhir. Ditambah lagi kedekatan dengan banyak tokoh-tokoh di Jawa Timur. Itu yang sampai saat ini terekam dalam riset kualitatif kami. Mudah-mudahan minggu ini selesai. Dan Cak Sukowidodo di Universitas Airlangga juga menemukan hal yang seperti itu. Tentu ini memberikan semacam semangat bagi Yeni Wahid untuk lebih tampil lebih baik lagi sebagai salah satu dari 3 Serikandi itu. Tapi sementara rasanya Kofifa jauh memainkan peranan yang lebih strategis dan lebih kuat. Oke, baik Mas Dadan, kita akan bahas soal sebaran sentimen terhadap Capres dan Cawapres. Sejauh ini kalau dari data Cakra Data seperti apa sampai bulan Oktober sekarang? Baik, memang kalau pada periode tanggal 1 Oktober hingga 8 November kemarin kita coba mengulas terkait dengan sebaran persentase percakapan Mas Iqbal Capres-Cawapres di Pulau Jawa nih Bang Effendi. Jadi memang disclaimer terlebih dahulu bahwa data ini kita tangkap berdasarkan diperoleh dari berdasarkan akun-akun tentu yang memang mengaktifkan di geolocation. Jadi ketika percakapan ya misalkan totalnya 1 juta percakapan, tentu memang tidak semua akun tersebut mengaktifkan di geolocation. Nah itu sebagai landasan kami dalam konteks pengambilan data hal ini. Namun kalau kita lihat berdasarkan sebaran, memang di Jawa ini baik di DKI Jakarta kalau kita lihat di sini masih didominasi oleh pasangan Prabowo Gibran 42% ya percakapannya. Lalu juga yang kedua ada dari pasangan Anies Muhaimin sebesar 39% dan sisanya Ganjar Mahfud itu di 19%. Lalu kita bergeser di Banten, di sini kita lihat pasangan Anies Muhaimin mendominasi 62% sebaran percakapannya di Provinsi Banten. Lalu yang kedua di sini ada Prabowo Gibran sebanyak 25% dan 13%-nya ini adalah Ganjar Mahfud. Di Jawa Barat kita lihat juga bahwa sosok tadi Prabowo Gibran masih mendominasi 40% dan berbeda tipis hanya dengan Anies Baswedan berbeda 1%, yakni sebanyak 39% dan 21%-nya Ganjar Mahfud. Lalu kalau kita lihat bergeser sudah mulai ada pergeseran di sini di Jawa Tengah yang mana menjadi bagian dari basis suaranya ya dari pasangan Ganjar Mahfud di sini 68% dominansi sebaran percakapan di Jawa Tengah, lalu juga Prabowo Gibran sebanyak 24% dan 8%-nya ini hanya di Anies Muhaimin. Jadi memang masih sangat lemah untuk Anies Muhaimin di wilayah Jawa Tengah ini. Lalu kita bergeser ke Yogyakarta, di sini 56% juga tidak jauh berbeda dominansi dari Ganjar Mahfud ini di wilayah Jawa Tengah maupun juga di Yogyakarta. Lalu 27%-nya di sini adalah Prabowo Gibran dan 17%-nya di sini pasangan Anies Muhaimin. Serta yang terakhir, ini yang menarik tadi adalah di Jawa Timur, di mana memang justru di Jawa Timur walaupun tadi sebaran pengaruh Khofifah ya terhadap Anies Muhaimin itu memang sangat kecil dibandingkan dengan kedua baca pres yang lainnya, namun secara sebaran percakapan memang sudah mulai meningkat dari perbincangan terkait dengan Anies Muhaimin sebanyak 41%, lalu perbincangan warganet terhadap Prabowo Gibran 36%, dan perbincangan warganet terhadap Ganjar Mahfud sebanyak 23%. Nah inilah kurang lebih gambaran sebaran percakapan warganet terhadap ketiga baca pres di khususnya di wilayah Pulau Jawa ya, seperti itu Mas Iqbal. Bang Pendi, terakhir kita kalau melihat Bu Susi dan Bu Kofifa ini kan tidak bisa ditebak gesturnya ya kayak Bang Pendi lah. Jadi kita nggak ketahuan nih mana yang lebih kuat ke kubu yang mana, seperti itu kalau kita melihat. Nah nanti kalau kita melihat ke depan, dua-duanya belum menentukan. Kalau misalnya sudah menentukan, apakah loyalis keduanya ini diharapkan bisa menarik pemilih yang tadinya tuh masih ragu-ragu pilih capres atau pasangannya? Saya rasa di atas itu jadi meta komunikasi ya yang hanya bisa ditelusuri oleh riset kualitatif ya. Kami para komunikolog sedang berusaha ke sana untuk melengkapi lah apa yang dilakukan oleh Dadan maupun para peneliti kuantitatif lain. Itu garis bawahnya kurang lebih begini. Di samping ini ya, kalau percakapan lalu momen-momen puncak atau peak moment itu kan lebih banyak diwarnai juga oleh tim medsos masing-masing gitu Dadan ya. Jadi mereka melontarkan sesuatu lalu ada reaksinya. Nah sejauh ini dilihat oleh Dadan untuk ketiga Serikandi ini
adalah reaksi-reaksi yang positif ya, ditempelkan kepada mereka. Tapi ada dua catatan penting, Iqbal. Yang pertama, saya melihat ada beberapa perbedaan. Misalnya kalau mengacu pada survei Carta Politika yang ditampilkan tadi, Jawa Tengah, Jawa Timur itu masih Ganjar. Memang DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten itu pada dasarnya Prabowo dan di sana-sini berebut dengan Anies Baswedan. Nah, saya mau mengatakan ketika nanti misalnya ya arus perubahan itu muncul, bisa lain juga loh, Dadan ya. Artinya kan apa ini? Orang masih menunggu-nunggu. Ini perubahannya apa? Contoh yang paling agak yang agak sensasional misalnya, IKN itu dilanjutkan atau tidak? Kalau dilanjutkan berimplikasi pada orang yang akan pindah ke sana. Ya, di mana survei terakhir mengatakan sebagian belum niat untuk pindah ke sana misalnya. Kalaupun tidak, perubahannya itu sampai seperti apa? Dengan melihat tadi semangat perubahan yang ada, misalnya ini juga memberi peluang pada tim medsos masing-masing. Saya yakin ya sampai saat ini tim medsos terbaik itu masih Prabowo Gibran ya, dan begitu ya. Lalu yang lain sedang mencoba mengejarnya. Jadi Iqbal, apa yang sedang kita bicarakan ini, kalau menyitir dari hasil percakapan, sangat tergantung pada peranan tim medsos masing-masing, ditambah dengan apa yang mereka betul-betul akan sampaikan sesudah tanggal 13, ketika ketiga pasangan ini sungguh-sungguh ditetapkanlah menjadi peserta pemilu yang presiden yang sah. Saya cuma mau mengatakan di sisi lain, kita juga menunggu apakah betul para Sri Kandi ini, selain Yeni Wahid ya yang sudah menyatakan ikut bersama Ganjar Mahfud, ini Bu Susi benar nanti akan memilih salah satu dari tiga pasangan capres-cawapres ini, karena kalau kebetulan melihat dari daerahnya itu cenderung lebih ke Anies ya, tadi ya dari percakapan maupun semangat perubahannya. Apakah berani masuk ke resiko itu? Sementara juga Ibu Khofifah, mudah-mudahan nanti malam ada clue-clue, tapi pada bagian lain saya rasa dia masih menunggu, walaupun kalau diperkenalkan di mana-mana tentu melambai. Ibu Khofifah, ya saya Khofifah dong gitu. Tapi bagaimana nanti, apakah akan baik, Bang Pendi, dalam tim pemenangannya. Begitu Iqbal, jadi semuanya kita masih nantikan terbuka. Setelah gagasan-gagasan perubahan itu mengalir, demikian juga gagasan dari Ganjar Mahfud ini. Karena kan berada di tengah-tengah, harus repositioning. Kalau Pak Prabowo Gibran jelas melanjutkan total 100%. Oke, jadi selain perang gagasan juga ada perang digital yang nanti akan berpengaruh terhadap ini. Baik, terima kasih Kepala Lembaga Riset Digital Cakradata Muhammad Nurdian Syah, dan terima kasih, dan pengamat politik Effendi Ghazali. Bang Penny, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.